Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita sungguh bangga bisa datang ke rumah Tuhan pada siang hari ini. Bukan suatu kebetulan kita datang ke rumah Tuhan. Pasti ada rencana indah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan kita. Dimuliakanlah nama Tuhan.
dengan jujur, dengan tulus kami mengakui di hadapan Tuhan, Engkau sangat baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan sudah teruji, kebaikan Tuhan sudah terbukti, dan kebaikan Allah begitu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan di dalam ibadah kami yang kedua ini. Hati yang menyembah, hati yang terbuka, hati yang memuji nama Tuhan, terbuka akan kebenaran-kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus, terimalah segala pujian penyembahan kami dan hormat kami hanya untuk Engkau. Biarlah saat ini Tuhan, ruangan ini dipenuhi dengan kuasa dan kehadiran daripada Allah. Kemuliaan Tuhan boleh turun di tengah-tengah ibadah kami, sehingga umat-Mu yang beribadah sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Kuasa Tuhan mengalir, pintu surga terbuka, dan berkat surga terbuka dan turun atas kami semua. Kami mengalami lawatan ilahi yang dahsyat itu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir, Engkau nyata, dan Tuhan memberkati kami awal, pertengahan, dan sampai akhir ibadah ini. Kami rindu Tuhan terus memimpinnya, dan di dalam pengurapan daripada Allah, hamba-hamba Tuhan melayani Engkau dari WL Singer pemain musik. Begitu juga ya Tuhan bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan terus mengurapi dalam urapan Tuhan mereka melayani Tuhan, dan di dalam pengurapan Tuhan kami menerima berkat daripada Tuhan. Kami buka ibadah kami yang kedua ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan lebih keras lagi untuk Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Amin. Sebab ada kuasa di dalam nama-Mu. Amin. Amin.
bersaksi tentang kebaikan Tuhan selama di dalam hidupnya. Silakan Bapak Ibu. Haleluya. Kita semua diberkati oleh Tuhan ya. Tidak ada satu yang terlewati, yang Tuhan lewati untuk memberi berkatnya. Amin. Kalau begitu kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pertolongan Tuhan di dalam hidup kita tidak akan pernah terlambat. Kita yakin dan percaya dan terus berharap kepada Tuhan.
sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan, yang memperhatikan, memperdulikan setiap kehidupan kami orang yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur di dalam ibadah yang kedua ini, dan kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati ibadah kami ini. Sudah menaikkan pujian dan syukur kami atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kiranya membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya. Bapa, dari awal sampai selesai dalam pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hamba-Mu Bapa yang tidak ada apa-apanya, Tuhan berkati, Tuhan pakai menjadi saluran berkat buat kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus di dalam ibadah kita yang kedua. Ada sukacita? Amin. Ada damai sejahtera? Amin. Haleluya. Itu yang kita inginkan, itu yang kita rindukan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Apapun yang terjadi, gejolak apapun di dunia ini, yang penting kita bersukacita dan ada senantiasa damai di dalam hati. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Firman Tuhan ini agak melompat-lompat Bapak Saudara-saudara karena panjang ya. Mungkin kurang beruntun, runtunannya mungkin kurang, tapi paling tidak kita melihat bagaimana seperti tema firman Tuhan yang saya buat pada hari ini, hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman. Roma 1 ayat 18 sampai 32. Saya akan bacakan buat kita semuanya ya ayatnya ini. Saya sendiri akan bacakan, Bapak Ibu Saudara-saudara menyimaknya dengan baik ayat per ayat. Ayat yang pertama pasal 1 Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka yang menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan.
Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dosa yang dituturkan oleh Rasul Paulus ini sangat lengkap. Ya, dia menulis urutan-urutan dosa ini dengan lengkap, dan dia sangat serius memberitahukan akibat daripada apa yang dialami oleh manusia apabila melanggar hukum Allah. Tidak ada yang terkecuali siapapun. Ya, siapapun. Nah, yang walaupun kita tahu bahwa hukum ini pada awalnya, ya, pada awalnya diberikan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Hukum-hukum itu diberikan kepada mereka karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan atau bangsa yang istimewa, ya, atau bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan karena bangsa itu, tetapi karena Tuhan yang berkenan kepada mereka, memilih mereka menjadi miliknya sendiri. Nah, pada perjanjian lama murka Allah terutama kepada mereka. Ya, bangsa Israel mempunyai hubungan yang istimewa dengan Allah, yaitu hubungan ini akan tetap mereka miliki sepanjang hayat, sepanjang bumi ini ada. Ya, selama mereka memelihara hukum. Setiap rumah tangga, setiap rumah kita, setiap kantor, setiap instansi, pemerintah, swasta, masing-masing mempunyai peraturan-peraturan tersendiri. Siapapun yang melanggar peraturan yang sudah dibuat, disetujui, disepakati akan mendapat sanksi. Kalau saudara yang biasa kerja di kantor, setengah enam sudah mungkin absen, fingerprint. Kalau lewat itu mungkin Anda akan absennya menjadi merah. Akibatnya, kalau berulang-ulang seperti itu, mungkin ada akibatnya. Akibatnya apa? Mungkin kenaikan gaji Bapak Ibu Saudara-saudara yang bekerja di kantor akan tidak naik seperti yang diharapkan. Itu ganjarannya. Selalu ada hukumnya. Nah, oleh karena itu harus taat. Selama kita mentaati peraturan itu, maka kita memiliki, maka kita ada di dalam naungan daripada hukum yang dibuat. Kalau kita lihat di dalam kesalahan-kesalahan yang tidak disembunyikan oleh Tuhan, ya, kepada bangsa yang walaupun dia pilih menjadi miliknya sendiri, tapi Tuhan tidak menyembunyikan, tapi Tuhan justru transparan memperlihatkan bahwa bangsa yang dia pilih itu pun kalau salah harus dihukum. Apalagi bangsa yang di luar daripada bangsa itu, bangsa Israel maksudnya. Tidak terkecuali Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi semua peraturan yang ada dalam firman Tuhan itu mempunyai akibat. Dan setiap pelanggaran hukum di tengah bangsa itu mendatangkan murka Allah karena merusak hubungan yang istimewa tadi. Ya, apapun hubungan saya terhadap anak saya, bagaimanapun kasih sayang saya terhadap dia, kalau dia melakukan pelanggaran, pasti akan saya hukum. Atau saya tidak kasih jajan, atau jajannya dikurangin, atau apapun yang sepantasnya, yang layak sesuai dengan pelanggaran itu. Di dalam Bilangan 16 tentang pemberontakan Korah, kemudian Datan dan Abiram, dan Musa meminta Harun untuk membuat korban pendamaian untuk dosa bangsa itu. Ya, sebab murka Allah telah berkobar, Allah marah, Allah bengis, Allah membenci apa yang mereka lakukan, sehingga Musa meminta kepada Harun, minta tolong buat korban pendamaian. Supaya bangsa ini jangan dilenyapkan, dihabiskan, dimusnahkan. Ya, jadi orang Israel menyembah kepada berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, berhala itu tidak hanya apa yang kita lihat disembah patung menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Banyak yang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Apa saja itu? Bisa pikiran kita, bisa apa yang kita pegang sekarang ini, gadgetnya itu, HP-nya, ya. Bisa kesenangan kita.
dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau pada zaman dulu belum seperti ini, HP masing-masing punya, yang pergi ke counter game, di situ ada bapak-bapak, anak-anak yang main game satu hari, menjadi kebiasaan, menjadi kesukaan. Bisa di sana main game sepanjang satu hari, menghabiskan waktunya, menjadikan berhala. Ya. Atau siapapun yang kita puja selain daripada Tuhan itu menjadikan berhala di hadapan Tuhan. Ya, siapapun yang kita anggap manusia yang kudus sekalipun, kalau itu kita berhalakan, kalau itu kita sembah, maksud saya itu akan menjadi berhala di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Oke? Itu yang pertama tadi, setiap pelanggaran hukuman di tengah bangsa itu menantangkan murka Allah. Ya. Karena merusak hubungan yang istimewa. Terutama tadi dalam Bilangan. Kemudian yang kedua, Israel yang berada dalam hubungan yang istimewa dengan Allah tidak boleh diperlakukan bangsa lain sewenang-wenangnya. Karena akan mendatangkan murka Allah terhadap mereka. Bangsa yang menindas, bangsa yang menganiaya, bangsa yang mengejek atau memperdayakan mereka. Sama seperti yang saya katakan tadi. Kalau anak saya salah, saya hukum, itu tetap anak saya. Tapi orang lain tidak bisa ikut campur, tidak bisa memperdaya, mengolok-olok dia, karena dia adalah dalam hak saya. Seperti itulah bangsa Israel di hadapan Tuhan. Dihukum Tuhan, tapi orang lain tidak boleh macam-macam terhadap mereka. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 50, bagaimana Ethiopia, bangsa Ethiopia itu dihancur leburkan oleh Tuhan. Kalau kita baca satu pasal itu mengerikan. Orang yang berjalan sepertinya mengerikan, seperti merinding oleh karena sunyi sepi, karena murkanya Tuhan, di mana mereka itu menghujat atau menghukum bangsa Israel. Jadi walaupun seperti itu, bangsa Israel tetap dalam pengawasan Tuhan. Nah, seperti itu juga kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu sayang, maka Dia memberikan penghukuman kepada kita dalam arti mengajar, memberitahukan, supaya apa yang kita lakukan itu salah, supaya kita mengerti. Kalau kita tahu, jangan dilakukan. Ya. Jadi dosa yang membangkitkan murka Allah disebut dengan dua istilah tadi, yaitu kefasikan dan kelaliman. Nah, kefasikan adalah lawan dari kata saleh atau kesalehan. Jadi berada di dalam hati manusia menurut kekurangan terhadap Allah, atau menunjukkan penolakan terhadap Allah. Ketidaktakwaan, ya, ketidaksetiaan. Yang kedua, kelaliman berarti ketidakadilan, tidak taat kepada hukum dan memandang kelakuan manusia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalim namanya. Mau bertindak sesuai kehendak hatinya saja, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Semaunya, hidupnya serampangan, bebas, merdeka, sesuai dengan apa yang dia mau. Seperti itu. Jadi yang kita perhatikan, yang disebut fasik dan lihat di sini adalah jahat, tidak benar. Itu adalah manusia. Manusia dalam arti bukan bangsa-bangsa kafir yang dipilah-pilih. Ini orang kafir, ini orang benar, ini bangsa Israel, bukan. Tetapi semua umat manusia, termasuk bangsa Israel di dalam. Siapapun umat manusia yang melakukan kesalahan pelanggaran akan mendapat hukuman. Itu intinya. Akan mendapat hukuman. Manusia tidak hanya jahat, tetapi ia juga menindas kebenaran dengan kelaliman, dan menindas kebenaran itu dengan segala macam ajaran dan kelakuan yang sesat, yang menyembah berhala. Hal inilah yang diuraikan Rasul Paulus dalam konteks firman Tuhan. Kalau kita baca sebenarnya satu pasal itu tidak habis satu hari untuk menceritakan, menjelaskan itu, karena panjang, ya. Jadi saya hanya ambil inti-inti sarinya saja. Yang terpenting kita mengerti bagaimana hukuman Allah terhadap kefasikan dan kelaliman tadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebab kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, walaupun mereka atau sebab sekalipun mereka sudah mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Tuhan.
sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Seolah-olah mereka itu sudah tidak bisa diatur, diarahkan, dikendalikan. Ya, pikiran mereka itu menjadi seperti bodoh, menjadi gelap. Tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Tidak bisa memilah-milah mana yang dapat dilakukan, mana yang tidak dapat dilakukan. Pokoknya berjalan terobos-terobos saja sesuai dengan apa yang dikehendaki hatinya. Mereka berbuat seolah-olah mereka itu penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Tapi kadang-kadang seolah-olah kan, ya banyak manusia yang seperti seolah-olah paling rohani, paling berhikmat begitu, seolah-olah sama seperti itu. Tapi dalam kehidupannya dan kelakuannya kita tidak bisa tolerir, ya kan? Bisa Bapak Ibu saudara-saudara berkhotbah saya di sini seperti saya yang paling berhikmat pada saat ini di sini mengajari Bapak Ibu saudara-saudara lewat firman Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu saudara-saudara nanti lihat di sana hidupnya sembrono dan lain sebagainya itu percuma. Dalam arti berarti dikatakan saya ini sama seperti orang jahat, orang bodoh, orang yang gelap pikirannya, orang yang buta. Seperti itu. Berarti saya sudah mengerti, tapi kenapa saya lakukan? Gitu, ya kan? Saya sudah tahu di situ ada lubang, kenapa saya lewat? Saya jatuh. Bukan ada yang salah yang lain. Saya sudah tahu, saya sudah paham bahwa di situ ada ranjau, tapi saya injak. Nah seperti itu hukum firman Tuhan, sehingga mereka dikatakan seolah-olah mereka itu penuh hikmat. Jangan lewat situ, kamu lewat dari sini saja. Ibaratnya, ya kan? Nah di sini ada sesuatu hal yang tidak bisa kamu lewati, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Seperti itu. Jadi seolah-olah paling berhikmat, paling rohani, begitu, tapi tidak melakukannya. Nah, kemudian mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar atau gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Ya, mereka gantikan seperti itu. Itu yang mereka muliakan, mereka sembah, mereka masyhurkan, mereka puja. Yang seharusnya Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, yang seharusnya itu kita sanjung, yang seharusnya itu yang kita puja, kita puji, kita sembah dengan segala kekuatan kita. Tetapi banyak orang yang memuja sesuai dengan apa yang dilihat matanya. Gambaran yang fana yang dikatakan yang mirip manusia, burung-burung, binatang-binatang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Ya kan? Ada yang menyembah ular, ada yang menyembah ular, ada. Ya kan, ada yang percaya, yang mau ada keberuntungan, yang cepat kaya, ya. Atau bahkan ada yang memperistri ular, istrinya ular, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, supaya dia kaya, begitu, ya. Dia sudah tahu itu salah tapi dia lakukan. Ini yang dimaksud Rasul Paulus. Jadi mereka itu seperti bodoh benar, gelap matanya. Susah orang yang seperti itu. Itu yang membuat murka Allah turun. Itu yang membuat Tuhan marah. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sama seperti anak kita, besok jangan ya. Diulang lagi, besok jangan ya. Diulang lagi. Kenapa kamu lakukan itu? Maka akan ada hukuman. Nah, hari ini kamu berdiri di situ ibarat, ini contoh saja, jangan dilakukan ya. Berdiri kamu 1 hari, jangan dilakukan. Terbiri 1 hari, mati kita juga yang susah. Contoh, harus ada hukumannya. Demikianlah kita di hadapan Tuhan. Setiap pelanggaran yang kita lakukan itu ada akibatnya. Kecil atau besar, sadar atau tidak sadar kita pasti mengalaminya Bapak Ibu saudara-saudara. Bagaimana caranya supaya kita mengerti tentang itu? Kita harus dekat dengan Tuhan. Bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu, ya, apakah karena kesalahan atau karena kehendak Tuhan? Supaya kita jangan berkata semua karena kehendak Tuhan. Orang bunuh diri kok kehendak Tuhan? Ya kan? Orang pergi ke rel, putus asa, kereta api datang, dilempar badannya ke kereta, kehendak Tuhan? Tidak Bapak Ibu saudara-saudara.
Itu pikiran yang gelap tadi. Tuhan selalu memberikan kehendak yang baik kepada setiap orang yang percaya. Murka Allah sedang menyatakan dari surga karena dosa manusia membawa hukuman tersendiri. Paulus menjelaskan bahwa akibat dosa manusia yang menyusahkan hidupnya sendiri, dan hal itu merupakan hukuman Allah. Jadi sebenarnya manusia itu dihukum bukan karena alam. Terjadi banjir beberapa waktu lalu, ada datang banjir yang 3 orang meninggal. Kalau lihat di berita, karena saya agak rajin nonton berita, 3 orang yang meninggal, 1 bayi, 1 istri, 1 suami, tenggelam di dalam lumpur, meninggal, nggak bisa tertolong. Ya, itu akibat daripada kesalahan manusia, bukan alam itu yang salah. Itu murka Allah, itu peringatan dari Tuhan sebenarnya. Ini terjadi karena manusia. Itu hukuman Tuhan. Tapi apakah manusia sadar? Atau pernah Bapak Ibu saudara-saudara melihat separuh daripada gunung itu diruntuhkan di TV itu, penambang tanah itu pasir, hampir separuh dari bukit itu longsor. Dalam hati saya berarti gunung juga bisa, satu gunung itu juga bisa habis kalau caranya seperti itu. Mengerikan. Ya. Mengerikan. Itu akibat perbuatan manusia. Udah tahu itu salah. Ya kan? Tapi manusia itu serakah. Kita lihat ada yang bilang sebentar lagi itu bisa sampai ke apa itu Bakauheni. Bakauheni tahu Lampung? Kan udah menjulur sejauh ke dalam laut. Dari mana itu tanah? Ada nggak akibatnya apabila itu dikeruk terus tanah itu? Siapa yang salah? Bukan Tuhan, bukan alamnya, tapi manusia. Tahu nggak bahwa itu adalah salah? Tahu, tapi kenapa dilakukan? Keserakahan manusia. Seolah-olah mereka itu benar membantu orang, seolah-olah mereka itu adalah orang yang saleh, berhikmah, memberikan sesuatu yang berharga bagi orang lain. Mereka menutupi kebenaran dengan kelaliman. Salah. Sebentar lagi mungkin kita sudah tidak punya sawah untuk nanam padi. Kalau kita lihat pergi ke Tangerang sana, semua sudah jadi perumahan. Juli tahun kemarin, bukan Juli sekarang, kita pulang kampung. Di kampung istri saya itu sawah semuanya. Itu sebagian sudah ditimbun dengan tanah, dibuat pembangunan perumahan. Waduh, itu mengerikan Bapak Saudara-saudara, mengerikan. Ya. Apa nanti akibatnya? Kekurangan padi. Orang yang tadinya bercocok padi tidak ada lagi padi, kekurangan beras, kekurangan pangan. Apakah itu Tuhan yang salah tidak memberikan makanan kepada manusia? Karena manusia yang serakah, menganggap dirinya benar membantu orang dan lain sebagainya. Mengelabui kebenaran dengan kefasikan, dengan kesalahan. Itulah yang sering dilakukan oleh manusia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa manusia itu sesungguhnya mereka tahu tentang Tuhan, mereka mengenal Allah. Jadi karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Tidak ada alasan kita berkata bahwa saya tidak kenal Tuhan. Dari sejak zaman dulu nenek moyang kita. Ya kan? Apalagi sampai sekarang. Terus kenapa kita masih mengikuti apa kata nenek moyang kita, apa kata orang tua? Kenapa kita masih ikuti tata krama apa yang tidak berkenan kepada Tuhan yang mereka lakukan? Menyembah berhala, patung, memberikan sesajen dan lain sebagainya. Atau kenapa kita memberikan sesajen kepada yang mati? Atau bukan ketidaktahuan manusia yang mengakibatkan penyembahan berhala? Bukan karena tidak tahu bahwa dia menyembah berhala, tetapi kejahatan hati mereka. Manusia sering berpendapat bahwa orang yang menyembah berhala karena kebudayaan mereka, ya kan? Kalau pada zaman dulu, saya kira-kira 20 tahun yang lewat atau 25 tahun yang lewat itu masuk pulang ke kampung. Saudara-saudara saya itu kalau saya pulang itu dia potong ayam, itu biasa orang merantau pulang. Potong satu ayam,
disisihkan dulu itu di dalam piring satu, dibuat ini yang enak-enaknya, ditaruh di atas ada semacam papan, ditaruh di situ. Kan mama saya sudah meninggal duluan, itu buat mama. Tapi saya sudah mengerti Tuhan, saya bilang itu tidak boleh lagi. Saya beritahukan, Kak, tidak boleh lagi seperti itu. Pergi kepada nenek leluhur, ada tempatnya. Ya, hampir setengah, ya, sepertiga dari gedung ini. Tulang belulang semua di dalam. Dari nenek saya ke bapak saya dan saudara-saudaranya di dalam. Ya kan, memberikan siri. Opung, Bapak, sudah pulang saya dari rantau. Saya sehat-sehat. Diberkati Tuhan. Ya. Hampir seperti itu masih. Saya udah tahu kenapa saya harus ikut. Saya tidak ikut. Sampai yang pernah saya ceritakan itu, wah, saya bilang, abangnya bapak saya dipanggil ke orang Batak itu bapak tua. Kalau seperti ini kamu, nanti kita tidak bisa satu, saunggulan itu maksudnya satu pekerjaan, maksudnya dia duduk, saya duduk di sini, kalau ada acara, dia duduk di situ, kita satu rombongan, tidak bisa. Dalam saya tidak apa-apa, tapi saya harus memberitahukan kepada mereka karena saya sudah tahu. Jadi jangan saya menista kebenaran itu. Saya sudah tahu kenapa saya biarkan itu. Itu yang disebut di sini oleh Rasul Paulus. Ya, jangan. Atau memberikan apa itu rokok. Ya, ini dari zaman-zaman sekarang pun masih ada yang seperti itu. Ya kan, ada satu kayu dibelah ujungnya, diselipkan rokok di situ, dinyalain. Angin datang dari tiup, berasa terus kan habis. Wah, rokok saya udah diisapkan, padahal angin yang meniup dari sini, habis rokoknya. Seperti itu. Itu, apakah kita masih mengikuti itu? Kan udah tahu kita, kenapa masih kita ikuti? Itu yang dikatakan lalim itu. Itu yang dikatakan fasik itu. Itu yang membuat murka Tuhan. Kamu sudah bukannya kamu nggak tahu, kata Tuhan. Kamu mengerti, kamu tahu, gitu. Sehingga dikatakan bukan ketidaktahuan manusia yang mengakibatkan penyembahan berhala, tetapi kejahatan hati mereka. Manusia sering berpendapat bahwa orang menyembah berhala karena kebudayaan mereka. Apakah kita mengikuti budaya terus yang salah? Ya kan? Apakah kita terus seperti apa yang mereka lakukan? Jadi atau seolah-olah pengertian mereka belum paham, belum mengerti, belum mantap gitu. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa manusia hanya mencari jalan untuk menindas kebenaran yang sudah nyata di tengah-tengah mereka. Maksudnya itu menindas, bukan ditindas beginiin maksudnya, tapi menindas maksudnya itu menutupi kebenaran itu dengan apa yang mereka ketahui. Menutupi, maksudnya itu kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Maksudnya itu harus seperti itu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ke Tuhan iya, ke sini iya. Dua-duanya. Bukan itu maksudnya. Kalau ke Tuhan, kalau ke situ, ke situ. Ya kan, urusannya masing-masing. Yang penting kita kasih tahu, kita beritahukan, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, kita tidak punya dalil berkata bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang melihat. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan kita atau dalil kita apapun. Ya, jadi manusia tidak dapat berdalil bahwa manusia tidak mengenal Allah yang hidup oleh karena mereka tidak tahu, tidak ada saya tidak tahu atau saya belum tahu, atau saya belum paham. Tidak ada alasannya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya dapat nampak pada pikirannya dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalil. Salah satu contohnya apa sih? Alam semesta menceritakan kekuatan Allah yang kekal. Alam semesta ini menceritakan kehebatan Tuhan. Jadi kalau orang berkata, tidak ada Tuhan, terus bumi ini siapa yang menciptakan? Segala sesuatu hasil karya yang lebih luar biasa, siapa yang menciptakan? Udara yang kita hirup, siapa yang menciptakan? Nah, kalau kita udah tahu itu, jadi jangan kita bilang saya tidak tahu tentang itu. Makanya dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya dapat nampak pada pikiran karya-karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalil. Itu alam semesta ini, Bapak saudara-saudara. Kalau kita baca itu ya, ini saya bacakan ya karena ini penting. Mazmur 19
ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau boleh di slide taruh. Mazmur 19 ayat 2 sampai 7. Saya bacakan. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan. Pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Menceritakan kehebatan Tuhan, menceritakan bahwa Tuhan itu ada. Ya, ketika kita memandang, menceritakan bahwa melihat pohon itu, bahwa Tuhan itu ada karena Tuhan menciptakan pohon itu. Itu maksudnya. Jadi tidak ada alasan bahwa saya tidak kenal Tuhan. Tidak ada alasan bahwa saya tidak memahami tentang apa yang kamu sebut tentang Tuhan, sehingga kita harus membuat berhala di dalam kehidupan kita. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Bapak Saudara, menjadi sia-sia, pikiran mereka itu seperti apa ya? Seperti gelap. Matanya bisa melihat, ya kan? Secara jasmani bisa melihat, tetapi tidak bisa melihat seperti kita melihat orang lain, melihat isi hatinya. Ya. Seperti itu. Jadi pasal 1 ayat 21 sampai 23 menjelaskan di sini bagaimana manusia terus-menerus mengalami penyataan Allah. Dengan demikian manusia tidak ada pembelaan bahwa mereka tidak mengenal Allah. Segala sesuatu yang dipandang mata mereka adalah karyanya. Jadi segala sesuatu yang dipandang mata adalah karya Tuhan. Mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah untuk mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka menjadi yang bodoh, menjadi gelap. Pikiran manusia diangkat menjadi wasit yang baik, yang selalu mengeluarkan keputusan yang seimbang, logis dan jujur. Kadang-kadang kita membela diri, ya, supaya orang lain menganggap bahwa apa yang kita ungkapkan, kita katakan, kita pikirkan kepada orang lain itu benar. Sama seperti seorang wasit. Segala keputusan yang dia buat di dalam pertandingan itu bahwa itu adalah adil, walaupun buat orang lain tidak adil. Seolah-olah dia yang lain itu harus tunduk, harus taat kepadanya. Nah, seperti itulah yang dikatakan di sini. Jadi pikiran manusia itu menjadi seorang wasit yang selalu mengeluarkan keputusan yang seimbang dan logis dan jujur menurut dia. Tidak apa-apa. Ibaratnya salah, dia juga melakukan yang seperti itu. Atau, nah ini yang perlu kita perhatikan. Atau kita sudah melihat tapi kita tidak mau menegur, supaya seolah-olah kita lebih baik dari dia. Ini yang bahaya Bapak Saudara-saudara. Ya, kita sudah melihat orang lain melakukan kesalahan, tapi kita biarkan sehingga orang lain melihat kita lebih benar daripada orang itu. Seperti itu yang diuraikan oleh Rasul Paulus. Ya. Itu yang ada dalam pikiran Paulus. Sehingga murka Tuhan itu terjadi kepada bangsa atau suku bangsa atau kepada siapa saja yang melanggar hukum Tuhan. Saya melompat Bapak Ibu Saudara-saudara, ini terlalu panjang ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Saya potong beberapa hal. Karena mereka sudah melakukan hal yang seperti itu, seolah-olah Tuhan itu memberikan kebebasan. Tuhan menyerahkan keinginan mereka, terserah kamu lakukan seolah-olah. Jadi Allah memberikan hak bebas kepada manusia. Bahkan Allah tidak mengganggu kehendak bebas manusia itu. Tetapi orang yang menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, mereka telah memperhambakan dirinya. Tapi kalau kita sudah tahu, tapi kita tetap memperhambakan diri kita kepada atau melakukan hal yang kita anggap sudah tahu kita, tapi kita lakukan bahwa itu salah, itu dikatakan memperhambakan diri. Ya, memperbudak diri kepada hal yang salah itu tadi. Dalam Efesus dikatakan di sini, Efesus 4 ayat 19,
Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dengan serakah apa saja yang terpenting raup, yang terpenting saya dapat, yang terpenting saya berhasil, yang terpenting saya kaya, yang terpenting saya yang paling atas, yang lain terserah. Itulah kejahatan manusia yang ditentang oleh Tuhan. Kemudian keberadaan Allah tadi yang sudah dinyatakan lewat ciptaannya. Nah, sekarang mari kita lihat kata menyerahkan itu sampai 3 kali disebut di sini, ya. Menunjuk pada tangan Allah yang seolah-olah dilepaskan tadi dari setiap orang yang percaya atau setiap manusia sehingga mereka itu lebih bebas untuk berbuat dosa. Allah mau mencegah manusia untuk tidak berbuat dosa, tetapi manusia yang seharusnya mengerti, tahu menolak apa yang nyata tentang Allah. Tahu nyata tentang apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tahu itu yang kita lakukan. Tapi kalau kita sudah tahu tidak kita lakukan, itu yang ditentang oleh Allah. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal di sini, ya. Yang pertama dalam ayat ini ada 3 tahapan penyembahan berhala dan 3 bentuk tahapan penyataan murka Allah. Yang pertama, penyembahan berhala. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Yang tadi menyembah patung yang tidak bisa memberi. Punya mata tidak bisa melihat, punya tangan tidak bisa memberi, punya kaki tidak bisa berjalan, dan punya segala tubuh sama seperti manusia tapi tidak bisa bergerak. Mereka menyembah ke situ. Ya. Itu yang membuat Allah murka. Akibat daripada penyembahan berhala. Nah, sekarang itu yang pertama. Kemudian murka Allah yang pertama. Kalau tadi penyembahan berhala yang pertama, jadi Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sehingga tubuh mereka dicemarkan atau tidak dihormati. Bukan orang lain yang tidak menghormati, tetapi akibat daripada perbuatan kita. Itu yang membuat kita tidak dihormati. Karena murka Allah itu terjadi oleh karena bukan kita tidak tahu tentang itu cemar, tentang itu tidak baik, tentang itu tidak layak, tapi kenapa kita lakukan lagi? Itu yang membuat murka Tuhan yang pertama. Yang kedua, penyembahan berhala tahap yang kedua, yaitu pasal 1 ayat yang ke-25. Sebab mereka menggantikan keberadaan Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang seharusnya dipuja selama-lamanya. Yang seharusnya Tuhan yang kita puja, tetapi kenapa yang diciptakan Tuhan itu yang kita puja-puji? Jadi kita pun tidak bisa mengkultuskan manusia. Siapa yang datang dari Coldplay ya? Coldplay yang itu yang datang dari Medan, dari mana? Bisa bayar puluhan juta. Menurut saya luar biasa begitu ya manusia. Berarti dia kan memfavoritkan itu melebihi daripada Tuhan. Ya, kalau dibuat di KKR di Senayan, ya kan? Siapalah hamba Tuhan yang pakai Tuhan luar biasa, ditaruh di Senayan KKR, mau nggak dia datang menghabiskan uang seperti itu? Belum tentu. Ya kan? Menghabiskan uang, tenaga dan lain. Kita itu tahu salah. Karena itu kadang-kadang memasakkan diri karena dia mengidolakan seseorang. Itu salah, termasuk penyembahan berhala Bapak Ibu. Sadar atau tidak sadar kita meninggalkan penyembahan kita kepada Tuhan, kita pergi fokus kepada manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dosa. Itu penyembahan berhala yang kedua. Kemudian murka Allah yang kedua, ayat 26-27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan wajar dengan wajar. Tuhan menyerahkan mereka, dikatakan sini, kepada hawa nafsu yang tidak terkendali. Dibiarkan saja, udah. Terserah kamu saja. Kalau kamu udah tahu kamu ini benar, tetapi kamu lakukan, terserah. Makanya kalau tadi pagi saya bilang itu, anak-anak sekarang, ya, saya harap anak-anak kita di sini tidak ada seperti itu, ya. Dan doa kita itu, atau kita semuanya, yang dikatakan terjadi perselingkuhan, terjadi berpacaran bebas,
atau saya bercerita tentang di mana tadi gembala yang sudah pernah atau ke Vietnam atau Thailand atau apa itu, ya kan, yang di mana wanita-wanita itu masuk dalam satu etalase, kalau berjalan laki-laki bisa pilih, saya mau yang ini, itu bukan pakai baju seperti ini, seperti ibu ketua. Mereka itu bebas lepas semua, Bapak Ibu saudara-saudara. Itu cerita teman saya, ternyata gembala udah pernah ke sana. Saya belum pernah, teman-teman guru saya sudah pernah ke sana. Hawa nafsu yang memalukan, ya kan? Atau ada anak-anak muda sekarang itu, ya kan? Yang berbeda dengan zaman kita. Kalau zaman kita itu kan di daerah saya itu kan naik perahu. Kalau naik perahu itu perempuan dengan laki-laki yang belum suami istri tidak boleh berhadapan-hadapan. Tidak boleh berhadapan-hadapan. Sementara di sini belakang, di sini depan. Berarti yang di belakang itu yang mengayuh. Otomatis hadap ke depan. Nah, perempuan yang kita bonceng ini, yang ada di dalam berdua itu tidak boleh hadap ke sini. Dia harus hadap ke sana. Kalau dia menghadap ke sini itu tabu, tidak boleh karena bukan istrinya. Sekarang kita lihat orang-orang naik motor, apalagi anak-anak sekolah, udah seperti suami istri, udah pegangan, dibonceng berpegang seperti ini, masih mau pergi sekolah. Jadi seperti yang dikatakan tadi di sini, kepada hawa nafsu yang memalukan. Orang sudah tidak ada lagi malunya itu berciuman di tengah jalan. Kadang kita lihat seperti itu. Orang tidak malu lagi berpelukan di tengah jalan. Di tempat-tempat sepi yang bisa dilihat orang, kalau sepi tapi orang bisa lihat, di dalam mobil, di mana orang lakukan semaunya. Hawa nafsu yang memalukan. Seperti itu Bapak Saudara-saudara. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seperti yang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal kesesatan mereka. Jadi mereka akan menerima hukuman Allah. Nanti kita lihat apa hukumannya. Kemudian penyembahan berhala tahap yang ketiga, dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Tuhan. Jadi dengan kata lain, tidak perlu kita mengakui Tuhan. Tanpa Tuhan juga kita bisa jalan, tanpa Tuhan juga kita bisa makan. Jadi seolah-olah mereka tidak perlu, mereka itu mengakui bahwa Tuhan itu ada, walaupun sudah dinyatakan tadi lewat apa yang kita lihat ciptaan Tuhan. Pada tahap pertama manusia tidak mau menyembah Dia tanpa gambar. Ini penyembahan berhala. Tahap kedua manusia menerima dusta tentang Allah. Dan yang ketiga, manusia sama sekali tidak mau berpikir tentang Allah. Tentang Allah kamu ajalah. Pikiran tentang Allah untuk kamu sajalah. Tidak mau tahu tentang Allah. Nah, murka Allah pada tahap yang ketiga. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, seperti yang saya ceritakan tadi. Ya kan? Terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya, apapun yang dilakukan manusia yang sesuai dengan kehendak hatinya. Jadi kata terkutuk di sini sama dengan tidak layak atau tidak layak untuk ditolak. Jadi maksudnya bahwa mereka itu melakukan, jadi seolah-olah mereka itu pantas melakukan itu karena mereka itu tidak memikirkan tentang Tuhan. Mereka itu seolah-olah tidak perlu mengerti tentang siapa itu Tuhan. Jadi setiap orang yang melakukan hal-hal yang demikian patut dihukum. Kalau kita baca tadi dalam ayat yang saya bacakan itu, hukumannya itu Bapak Saudara-saudara, hukuman mati. Karena mereka sudah tahu, tetapi masih melakukannya. Nah, Bapak Saudara-saudara, sepertinya firman Tuhan ini keras ya. Kalau sepintas seperti tidak penting, tetapi inti daripada hukum Taurat ada di sini. Nah, kalau kita nanti belajar lagi bagaimana masuk ke dalam perjanjian yang baru, ini ada di dalam perjanjian baru, tapi kenapa Rasul Paulus ini tulis tentang isi hukum Taurat di sini, tentang perjanjian-perjanjian Tuhan, supaya manusia itu jangan menganggap bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku. Jangan menganggap bahwa itu tidak perlu lagi. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, tetap berlaku.
Secara etika dia tetap berlaku, tidak bisa melakukan hal yang yang penting saya percaya Tuhan mengerti hati saya. Tidak. Tuhan mengerti keadaan saya. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu yang dikatakan menindas kelaliman, seolah-olah dia itu benar, seolah-olah Tuhan memaklumi. Tidak ada yang seperti itu. Kalau salah ya tetap salah. Hukumannya apa? Mati. Nanti orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan melakukan firman Tuhan masuk kerajaan kekal, kerajaan surga. Orang yang tidak melakukannya masuk kerajaan kekal, kerajaan maut, neraka yang kekal, hukuman mati. Bagaimana perenungan kita? Apakah kita sudah mengenal siapa itu Tuhan kita? Apakah kita sudah mengerti atau sudah memahami bahwa Tuhan itu sesungguhnya ada? Mari kita pikirkan dan kita bawa kepada kehidupan kita sehari-hari, sehingga di dalam setiap pekerjaan kita itu benar-benar kita menjalankan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada ibadah yang kedua ini. Biarlah firman Tuhan ini dimeteraikan Tuhan dalam hati kami, bukan hanya kami dengarkan, tetapi karena kami sudah mengerti, sudah tahu tentang Tuhan, supaya kami jangan menolak, berkata bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak benar. Tetapi lewat apa yang kami saksikan lewat mata kami, bahwa Tuhan sungguh ada. Terima kasih, berkati semua jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada ibadah kedua ini. Terpujilah Engkau kekal selamanya, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta sampai atas firman-Nya. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan kita sehingga untuk yang bertugas. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah yang senantiasa selalu. Terima kasih Bapa, berkat yang Kau berikan buat anak-anak Tuhan, buat keluarga kami masing-masing Tuhan. Kiranya ya Tuhan, apa yang telah Kau berkati kepada kami juga boleh menjadi penyalur berkat buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kiranya rupiah yang telah kami siapkan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan, dan berkati setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
bersama di rumah di tempat ini ya saudara, yang dikoordinir oleh keluarga Bapak Yanto. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, kedatangannya hari ini ke rumah Tuhan. Tuhan, berkat Tuhan tidak berakhir hari ini. Berkat Tuhan akan terus ada, berkesinambungan dalam kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Ketika kami memanggil nama Tuhan, mengucapkan berkat yang daripada Tuhan, sungguh hati kami dikuatkan Allah. Karena tanpa Tuhan, tanpa berkat daripada Tuhan, kami tidak bisa berdiri dalam hadirat Allah seperti hari ini. Oleh karena nama Yesus yang kudus, berkat Allah yang mengalir, yang memampukan kami menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Dan oleh karena kemenangan daripada Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan, Allah yang hadir, yang sudah berkati kami. Bahkan saat ini Tuhan, jikalau ada Allah, jikalau Engkau menemukan, jikalau Tuhan melihat ada pergumulan di tengah-tengah umat-Mu, baik itu dalam pergumulan keluarga atau pribadi, Tuhan mampukan kami bertahan, mampukan kami menghadapi, dan mampukan kami keluar dari setiap pergumulan kami. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Itulah sebabnya kami berseru memanggil nama Tuhan, mohon kemenangan daripada Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit, kuasa milu Yesus
sudah menyembuhkan kami. Kalau ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan yang begitu berat, Tuhan, seberat apapun pergumulan kami mau serahkan kepadamu dan kami mengimani pergumulan kami sudah selesai oleh karena Tuhan yang menyelesaikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat cucu daripada hamba-Mu Bapak Jamal Kaila, ya Tuhan, yang ada di rumah sakit sebelah, ya Tuhan, Cengkareng. Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan, keluarganya, orang tuanya belum percaya kepadamu, tapi opanya sudah percaya kepadamu. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, terjadilah kesembuhan itu, boleh pulang dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan, karena ada doa yang naik. Kami berdoa buat keluarganya Tuhan, buat mama papanya, kiranya satu hari nanti mereka mengenal Engkau dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa buat kami semua ya Tuhan yang sudah hadir. Kami percaya, kami memuji Tuhan dengan tulus, dengan hati yang bersyukur. Kami juga membawa persembahan kami dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati persembahan kami, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan yang kami bawa dalam setiap ibadah. Tuhan memberkatinya, dan Tuhan memakai kami anak-anak Tuhan yang Kau percayakan mengelola berkat ini dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, sehingga persembahan ini akan menjadi berkat dan memberkati gereja ini. Gereja ini akan semakin kuat, semakin besar, karena ditopang oleh kuasa dan berkat Tuhan melalui jemaat Tuhan yang Engkau sudah memberkatinya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh hati kita senantiasa melekat kepada Allah. Hanya kepada Dialah kita bisa percaya dan berharap. Oleh sebab itu sekarang angkatlah kedua tanganmu, dengarkanlah dan terimalah berkat Tuhan ini kembali, akan membuat saudara akan semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, dan diberkatilah lumbung-lumbungmu. Oleh sebab itu pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, dan Roh Kudus akan terus memimpin hidupmu untuk engkau hidup benar dan berkenan di mata Allah, dan diberkati mulai sekarang dan sampai Maranatha.